Selaku rohaniwan Kristen GKJ Lumajang mendukung program pemerintah untuk cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Agama mengajarkan untuk selalu menjaga kebersihan. Dengan hidup bersih dan sehat, maka kesehatan terjaga sehingga ibadah dapat dilaksanakan dengan baik. Amin. Warta Jemaat hari Minggu 30 Agustus 2020. Salam Patunggilan. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Majelis GKJW Jemaat Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadat bagi Bapak, Ibu, serta saudara terkasih bersama-sama di tengah keluarga kita. Tentunya situasi tersebut tidak mengurangi semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Vikar GKJW mulai tanggal 1 September 2020, GKJW Jemaat Lumajang ketempatan Vikar Saudara Daud Wingsanggeni dari GKJW Jemaat Darmo. Pada hari Senin 6 Juli 2020, telah dimulai pembangunan pastori GKJW Jemaat Lumajang. Dimohon bantuan dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Pada hari Minggu 30 Agustus 2020, ibadat akan dilayani oleh Pendeta Joni Sukohadi dan anggota Majelis Jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, kami persilakan bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita awali ibadat kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 336, Indonesia Negaraku, kita pujikan bait 1 sampai yang keempat. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa.
selalu Tuhan sertanya. Kita masuk di dalam saat teduh. Baiklah hati dan pikiran kita kiranya menyampaikan yang demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Tema ibadah dalam minggu ini, bersikap jujur, rendah hati, dan cermat memahami tanda-tanda zaman. Dari Matius 16 ayat 23 dan 24. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Kita sambut sabda ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 365A ayat 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah kasih-Mu penerangnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Bapak Ibu, saya yakin kita semua menyadari bahwa kehidupan kita penuh dengan kekurangan dan kesalahan, dan itu berulang-ulang sering kita lakukan. Maka sekarang adalah saat yang baik bagi kita untuk menyadari segala kekurangan dan dosa kesalahan kita bertobat kepada Tuhan, memohon pengampunan. Kita bertobat dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku,
insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Jemaat diundang untuk berdiri. Baiklah, rendahkan hati kita mengindahkan firman Tuhan yang merupakan berita anugerah untuk kita semua. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kita sambut sabda ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Matius 16 ayat 21 sampai yang ke-28. Dan sesudah itu mari kita siapkan Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan 2. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Bapa, Engkau yang selalu baik, dan pada pagi hari ini Engkau mengiring kami untuk bergumul dan untuk belajar firman Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada buat kami anak-anak-Mu. Dan kami serahkan juga Bapak Pendeta Joni Sukohadi di dalam menebarkan firman-Mu. Kiranya setiap rangkaian kata yang terucap hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita memuji Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Matius 16 ayat 21 sampai ke 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Sampai di sini pembacaan firman. Yang disebut berbahagia ialah siapapun yang mendengar, terlebih yang mau memelihara firman Tuhan untuk hidupnya sehari-hari. Amin. 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 Amin.
Khotbah dalam ibadah hari ini berjudul Bersikap Jujur, Rendah Hati, dan Cermat Memahami Tanda-tanda Zaman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar Injil Matius. Di dalam Injil Matius, kita mendapatkan kesaksian bahwa sosok Tuhan Yesus yang diwartakan dalam Injil Matius ini adalah figur Mesias yang telah dijanjikan Allah ratusan tahun sebelumnya melalui nubuat para nabi dalam kitab Perjanjian Lama. Itu kesaksian dari Matius. Sosok Mesias dalam diri Yesus dilukiskan sebagai guru yang agung. Guru agung ini mengajarkan jalan-jalan Tuhan, sekaligus juru selamat yang datang menggenapi nubuatan yang ada dalam kitab para nabi. Sebagai tokoh akhir zaman atau tokoh eskatologis, Yesus adalah tokoh suci dari surga yang bergelar anak manusia. Guru agung ini mirip kehadiran Musa dalam Ulangan 18 yang memberikan tuntunan jalan-jalan Tuhan dengan 10 titahnya atau hukum Taurat. Yesus sang guru agung meringkaskan hukum Taurat itu hanya 2 saja, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Hukum-hukum itu diganti dengan 10 sabda bahagia. Lihat di dalam Matius 5. Diri Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang sedang menghadirkan pemerintahannya di bumi. Dan ia bertindak sebagai raja. Namun dalam konsep Mesias yang seperti ini, ada perbedaan dengan yang ada di benak Petrus dan kawan-kawan. Jadi ada kesenjangan pemahaman tentang konsep Mesias yang akan dilaksanakan oleh Yesus dengan yang dipahami oleh Petrus dan para murid yang lain. Pemahaman Petrus ternyata keliru dan berpotensi mengacaukan misi kemesiasan Yesus. Karena itu, Yesus menyebut pemahaman Petrus sebagai iblis, sebab menjadi batu sandungan Yesus. Tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia. Bahwa penderitaan sebagai sebuah resiko dari hamba Allah yang taat. Itulah figur hamba yang setia pada kebenaran. Bagi hamba Allah, berbuat benar tidak usah mencari-cari penderitaan. Itu berbeda dengan sikap masokis atau berkhayal bahwa kemuliaan itu dapat dicari dengan menyiksa diri. Bukan itu. Sebetulnya hamba Allah dapat menolak cawan derita, tetapi Yesus tetap teguh menjalankan misi kemesiasan. Atas seizin Allah, derita itu menjadi bagian misi hamba yang setia. Maka dengan legowo dijalani oleh Yesus sebagai hamba Allah yang sejati. Penderitaan orang suci ini tidak berhenti pada derita itu sendiri, tetapi derita yang menuju kemuliaan surgawi. Seperti halnya 10 sabda bahagia, itu jalan Allah. Umumnya manusia menolak jalan itu karena itu dipandang sebagai derita. Bagi Yesus,
itu jalan Allah, jalan menuju bahagia. Lihat di Matius 5. Seperti juga sesanti kemandirian GKJW, kemandirian teologi, daya, dan dana. Memang berat untuk mandiri, tetapi itulah yang harus diperjuangkan setahap demi setahap yang harus dijalani oleh murid-murid Yesus, termasuk oleh warga GKJW, khususnya warga GKJW Jemaat Lumajang. Biarlah GKJW tetap eksis, Lumajang tetap eksis, sekalipun harus berhadapan dengan berbagai situasi yang mungkin bisa menjadi batu sandungan. Yang terpenting warga GKJW jangan menjadi batu sandungan bagi jalan Tuhan. Jangan seperti pikiran Petrus yang hanya berpikiran manusia. Kita harus mengalami lompatan pemikiran, yaitu melakukan apa yang dimikirkan Allah. Tuhan Yesus sudah tunjukkan jalannya, ringkasan hukumnya, dan 10 sabda bahagianya. Itulah jalan yang dikehendaki Allah untuk kita lewati. Pastilah kita akan menuju bahagia. Jujur, rendah hati, dan cermat memahami tanda-tanda zaman adalah tuntutan yang harus semakin kita hadapi sekarang ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya, amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami menghadap kehadirat-Mu dengan menyampaikan begitu banyak pergumulan kami di jemaat-Mu Lumajang saat ini. Khususnya bagi para orang tua yang mungkin mengalami banyak kesulitan di dalam mendidik anak-anaknya sekarang, karena anak-anak tidak masuk secara langsung di sekolahan, tapi melalui proses belajar mengajar di rumah. Tentu para orang tua membutuhkan kekuatan dan penghiburan supaya mereka tetap sabar dan setia di dalam mengajar anak-anaknya. Demikian pula kiranya Tuhan membimbing para guru untuk bisa melaksanakan tugas kewajibannya secara baik di dalam memberikan didikan kepada murid-muridnya, sehingga meskipun tidak bertatap muka, mereka tetap bisa melakukan evaluasi yang baik, juga tugas-tugas yang baik kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya sekalipun belajar di rumah, mereka juga bisa berkembang perilakunya, pengetahuannya, juga keterampilannya. Kami berdoa untuk para lansia yang sangat rentan dengan berbagai situasi saat ini, khususnya dengan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa kuatkan para lansia supaya tetap dapat bertahan dalam situasi yang sulit ini. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Agustina, Ibu Rekso Daud, Ibu Rekso Pandrimo. Kiranya Tuhan senantiasa menjamahnya sehingga
Di dalam isolasi diri saudara kami ini, sungguh mereka mendapatkan kekuatan dan dipulihkan keadaannya menjadi sehat walafiat kembali dan dapat melaksanakan tugas kewajibannya sebagai ibu guru. Kami juga berdoa untuk Vikar Daud Wisanggeni yang akan ditempatkan di Jemaat Lumajang. Kiranya Tuhan memakai saudara kami ini, kiranya belajar menjalani tugas sebagai hamba Tuhan. Mereka dapat belajar berproses bersama-sama dengan seluruh warga Jemaat Lumajang, sehingga mereka dibentuk hingga dapat menghayati tugas panggilannya yang nantinya memperlengkapi dia sebagai calon pendeta GKJW. Inilah Tuhan seru doa kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara ini Tuhan berkati, Tuhan pimpin untuk bisa dengan tangkas, dengan cermat, dengan teruji di dalam mengatasi segala bentuk pergumulan bagi bangsa ini, terlebih akibat pandemi COVID-19. Inilah seru doa permohonan kami. Keseluruhan doa syafaat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, marilah kita bernyanyi dengan kidung nomor 423 ayat 1 dan 3. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Kristen seluruh dunia, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Lumajang, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan kita terambil dari Alkitab, dari kitab 1 Tawarikh, pasal 16 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita mengumpulkan persembahan
dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337 bait pertama sampai selesainya persembahan kita kumpulkan. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkap hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu menjadikan kami mampu bersyukur. Pada saat ini kami diberi kesempatan Tuhan untuk memberikan syukur kami lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kasih setia-Mu, kekuatan dan kesehatan, untuk berkat Tuhan yang melimpah kepada kami sekeluarga. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih dan pelayanan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lumajang. Untuk berkat-Mu yang masih ada pada kami Tuhan, ajarilah kami untuk dapat mempergunakannya dengan penuh rasa syukur dan bertanggung jawab. Bagi saudara-saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan selalu memberikan yang terbaik, memberikan kebijaksanaan dan roh yang takut akan Tuhan. Bapa, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Ingatlah perintah Tuhan pada kehidupan kita. Bekerjalah dengan setia dan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kamu sekalian. Jemaat menyanyi Kidung nomor 369A ayat 1. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu.
berkah. Mari kita mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kidung 474.